Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita kembali berjumpa dalam program Bible and Coffee. Kita terlebih dahulu mencari kerajaan Allah serta kebenarannya. Dan kita percaya sepanjang hari ini tangan Tuhan menuntun kita, tangan Tuhan menyertai kita, tangan Tuhan memberkati kita. Dan masih bersama saya, Pastor Glenn Latuheru. Dan kita akan merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Kita berdoa. Bapak, terima kasih buat hari yang baru. Anugerah Tuhan ada dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena hari ini adalah hari yang diberkati Tuhan. Kami mau ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Tangan Tuhan menopang kami, tangan Tuhan menyertai kami di sepanjang hari ini. Kami memulai hari ini bersama dengan Tuhan. Tuhan bicara bagi masing-masing kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam Mazmur pasalnya yang keempat, ayatnya yang kelima. Alkitab bilang begini, biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, ada orang-orang yang marah bisa melahirkan dosa. Namun ada orang yang marah, tapi jangan sampai dia melakukan dosa. Karena Alkitab bilang boleh marah, biarlah kamu marah. Tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu, di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Nah, seringkali orang marah mulutnya nggak bisa diam. Itu yang akhirnya kita jatuh dalam dosa perkataan. Kalau orang marah akhirnya emosinya meledak-meledak, mulutnya jadi kasar. Itu sebabnya bukan marah yang dosa, tapi dampak dari marah itu yang buat dosa, saudara dikasih dalam Tuhan. Jadi kalau kita marah namun kita masuk kamar, kita datang sama Tuhan, Tuhan ampuni kami, Tuhan pulihkan hati kami, Tuhan jamah hati kami. Maka engkau marah namun engkau tidak buat dosa. Jadi marah itu, saudara yang dikasih dalam Tuhan, akan menjadi dosa ketika kita mulai meledak-ledak, hati kita penuh kedendaman, penuh kebencian, dan akhirnya keluar perkataan kutuk, perkataan yang gak memberkati, perkataan yang menyakiti hati orang. Itulah yang membuat seseorang berdosa. Karena itu hari ini kita belajar dari Mazmur pasal yang keempat, ayat yang kelima, biarlah kita marah, tetapi jangan sampai kita berbuat dosa. Kalau di antara kita ada yang marah oleh karena kita ngelihat ketidakadilan, kita marah oleh karena kita lihat hal-hal yang tidak berkenan, kita jadi marah. Apakah itu dosa? Tentu tidak. Kita marah dalam hal ini karena kita melihat adanya ketidakadilan. Namun jangan sampai karena kita marah kita terpancing. Nah, ini dia. Kalau sampai ada orang marah dan dia terpancing, akhirnya kata-katanya kasar, kata-katanya memaki, kata-katanya mengutuk. Walaupun kita lihat itu karena ketidakadilan, namun karena kita kepancing, karena sudah dikasih dalam Tuhan, iblis bisa mengambil alih, iblis bisa mengambil situasi ini menjadi tidak berkenan di hadapan Tuhan. Akhirnya marah kita jadi marah yang tidak memberkati. Memang ada marah tidak memberkati. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, izinkan saya mengingatkan akan hal ini, bahwa ada kalanya marah itu mendidik. Kapan kita bisa marah mendidik? Ketika kita melihat ketidakadilan dan kita mengarahkan. Bukan karena kita melihat ketidakadilan terus kita emosi meledak-meledak, lalu akhirnya mulut kita kasar. Dasar lu, orang gak tahu diri lu, dasar lu, orang gak kenal Tuhan lu. Wah, itu kasar, saudara. Justru kita karena kita marah, akhirnya gimana? Saya marah, namun saya harus mendidik. Apa tujuan saya marah? Saya marah untuk mendidik, saya marah untuk mengarahkan orang, saya marah untuk membawa orang masuk dalam jalan kebenaran. Jangan sampai kita marah namun kata-kata kita kutuk yang keluar. Kita marah, kata-kata kita memaki, kita marah justru menyakiti hati orang. Itu yang akhirnya menjadikan kita dosa. Kalau kita nggak bisa kontrol marah kita, gimana pendeta? Alkitab sudah kasih jawabannya. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi engkaulah tetap diam. Jadi kalau kita gampang kepancing marah, wah kita tahu nih kelemahan saya, kalau udah marah mulut saya kasar. Saya kalau udah marah sama suami, saya kalau udah marah sama istri mulut saya kasar nih. Marah, masuk kamar. Diam di kamar. Berkata-katalah dalam hati. Sehingga akhirnya kita tidak melahirkan dosa oleh karena kita marah. Jadi kapan marah itu bisa mendidik? Ketika kita marah lalu kita mengarahkan.
Karena jenis marah orang pun berbeda-beda sudah dikasih dalam Tuhan. Ada orang marah meledak-meledak. Ada orang marah bisa sampai lempar barang di sekitarnya. Ada orang marah yang tenang, sambil mengayomi, sambil mendidik. Akhirnya bukan marahnya yang jadi masalah, tapi respon marah kita seperti apa. Kita marah ini lalu apa yang kita lakukan. Itu yang akhirnya jadi masalah. Karena itu biarlah pagi hari ini kita belajar. Kalau bisa jangan marah itu lebih baik. Tapi ada kalanya kita ngelihat, mungkin kita marah ketika kita melihat ketidakadilan. Kita marah karena kita melihat ada orang-orang yang tidak layak ditindas orang. Begitu kan akhirnya kita marah. Sehingga akhirnya kita marah, namun jangan sampai karena kita marah kita berbuat dosa. Ingatlah akan hal ini. Kalau kita tipikal orang yang gampang ngomong segala sesuatu, stop. Karena seringkali orang jatuh dalam dosa perkataan. Doa saya sudah dikasih dalam Tuhan. Biarlah di sepanjang hari ini teman-teman Bible and Coffee merenungkan firman Tuhan ini. Kalau kita marah, hendaklah kita berdiam diri. Jangan sampai kita marah, kita terpancing. Akhirnya perkataan kita bukanlah perkataan berkat, namun perkataan kutuk. Bukan soal marahnya, namun ketika kita marah, apa yang kita lakukan? Itu yang jadi permasalahannya. Kita doa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Biarlah firman termaterai dalam hati kami. Kalaupun kami marah, biarlah kami berdiam diri. Kalaupun kami marah, kami tidak mau mengutuki orang. Kalaupun kami marah, kami tidak mau menjadi kasar terhadap orang lain. Tuhan, tolong kami, Roh Kudus mampukan kami. Sehingga apapun yang hari-hari ini sedang kami alami, membuat kami marah, terpancing emosi, biarlah kami mendengarkan firman Tuhan ini dan kami tetap tinggal dalam tenang. Karena seringkali dalam ketenangan kami menyelesaikan banyak masalah. Berkati teman-teman hamba Bible and Coffee yang menyaksikan siaran ini dan mengikuti renungan ini. Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi, sehingga biarlah hidup kami tetap terus dalam berkat-berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Kita nikmati kopi kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.